Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini masih setia bersama kita di sini obrolan pagi ini ya, dan untuk Anda pecinta seni art multimedia yang zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi mengkombinasikan bagaimana seni yang biasa kita lihat seperti graffiti, terus juga karikatur dan yang lain diubah, dimodernisasi menjadi visual yang lebih luar biasa dalam bentuk video mapping ya. Kita ngobrol lagi bersama dengan Bang Ferry Vandalis di sini. Berarti Bang Ferry ini dari orang tua, darah seninya mengalir. Iya. Oke. Tapi dari orang tua ke tari, kalau Bang Ferry ini semakin ke sini semakin ke seni-seni art ya. Iya. Waduh. Nah, kalau pada saat awal itu kan 2022 ya. 2022. Nah, pada saat awal itu gimana nih Bang Ferry? Perjuangannya kan otomatis kan ada satu perjuangan di sana karena dari teman-teman katakanlah teman-teman di sekitar komunitas seni mungkin ada yang pesimis. Waduh, ini gimana cara mengkabungkannya atau waduh, nggak bakal ada orang yang mau lihat gitu. Nah, gimana pada saat awal itu, Bang Ferry? Pertama, kita membuat kegiatan pameran di Mall Bengkulu ini memang kita agak pesimis gitu ya. Karena gini, merubah paradigma pemikiran pelaku seni Bengkulu itu agak susah Bang, jujur kita akui itu. Konfliknya itu pun itu banyak gitu nah. Karena gini, salah satu membuat daerah itu tidak bisa berkembang dan maju itu karena egonya. Jadi kita satu sama lain itu egonya luar biasa. Tapi saya ingin mencoba dulu dengan teman-teman, biarkan saja misalkan orang mau berkata apa kayak ini tidak mampu, tidak bisa, tapi kita coba dulu kita ngomong gitu. Yang pasti pencinta seni itu tidak semua masyarakat yang bisa tahu apa seni itu, tetapi mereka tahunya sebuah karya gitu, apa yang kita buat gitu Bang. Nah, sehingga pada awalnya kita membuat pameran ini kita pesimis. Pertama itu yang masuk baru 30 orang gitu ya. Hari keduanya hampir 50, terus naik Bang. Nikah. Hampir sehari itu ada sekitar 1.500 pengunjung. Itu serius karena kita pakai untuk catatan jumlah masuk ya, kayak tiket gitu kan orang masuk. Jadi kita ada catatan. Jadi masyarakat Bengkulu kalau kita berbicara yang memang mengenal seni itu berapa persen saja Bang, nggak banyak itu. Nah, tetapi antusias masyarakat kaum muda gitu ya. Kalau kita berbicara kaum Z gitu ya, anak Z, sudah itu milenial berbagai macam begitu kan, generasi Z ini, mereka datang, tahu mereka selfie Bang. Ada spot foto, kita bikin kayak video mapping tadi, ada tempat spot foto, sudah itu ada lukisan, ada graffiti, ada instalasi. Pengunjung ini tahu mereka foto selfie dimuat di Instagram, di medsos, upload ke sosial media, dan itu yang menarik perhatian pengunjung yang lain. Mereka rupanya di TikTok sama Instagram mereka saling tag gitu Bang. Dan kita jujur kita nggak terlalu promo besar-besaran gitu ya. Rupanya lingkaran anak Gen Z ini gitu ya, mereka mungkin antara SMA, mahasiswa gitu ya, mereka tag, akhirnya mereka lah yang datang, saling ngasih tahu. Jadi gitu. teman-temannya penasaran di mana itu, di mana itu, di mana. Sampai kemarin Bang, itu dari Linggau, dari Pagar Alam, Palembang, Padang, itu pas kita masukkan di Instagram, mereka nanya ini di mana lo katanya, Bengkulu. Sampai itu satu bis Bang datang dari Linggau gitu ya ke Bengkulu. Berarti ini bisa dikatakan potensi wisata juga kalau dijadikan yang Bang Ferry bilang tadi kerjasama sama pihak mall, dijadikan agenda tahunan. Benar, makanya kita di Mall Bengkulu ini ya, salah satu Mall Bengkulu ini mereka sangat percaya dengan kita Bang. Ini harus dijadikan event tahunan gitu. Setiap akhir tahun mereka sudah membuka ruang. Jadi ruangan di atas itu memang besar gitu ya, ruangannya besar dan memang tidak mengganggu aktivitas yang di bawah. Nah, harapan kita ke depan ini memang ketika kita sudah mencoba 2 kali Bang pameran ini ya, terakhir mana sekitar 17.000 lebih pengunjung gitu ya. Yang kedua, pertama itu sekitar 12.000 pengunjung. Harapan kita yang ketiga ini kalau bisa 20 ribuan lebih ya pengunjung gitu. Nah, ini yang kita minta sebenarnya untuk pemerintah khusus gitu ya. Karena pertama kegiatan yang kami lakukan ini memang belum no profit gitu Bang. No profit dalam artian kita bukan bisnismen gitu ya. Tapi kami masih dalam lingkaran komunitas, belum secara profesional kita kelola. Ingin menampilkan karya aja gitu Bang ya. Tapi ini kita ada ibaratnya ini
masih ada edukasi lah gitu ya dengan anak-anak sekolah untuk sambil belajar di situ. betul. Cuma kalau kami sudah masuk dalam tingkatan profesional gitu ya, mungkin kita akan menyiapkan EO gitu ya, kerjasama berbagai macam sponsor, mungkin ada perbankan, berbagai mitra kita, kayak beberapa otomotif Iya, itu di betul. Bengkulu. Cuma saat ini karena kami memang lihat ini kan baru tahapan permulaan Bang, memang promosi kita belum terlalu banyak di Bengkulu, tapi dengan beberapa instansi media gitu kita sudah sampaikan kegiatan-kegiatan kita Bang. Nah mudah-mudahan ini kegiatan ini, karena gini, kalau memang kita bicara tadi kayak salah satu agenda Betul, rutinitas Bengkulu sebagai ikon wisata Benar. Bengkulu, mungkin Dinas Pariwisata bisa mengembangkan ini Nah, nanti, itu Bang. dia. Jadi antar instansi terkait dan juga pihak-pihak sponsor lainnya bisa menjadikan ini benar-benar satu tujuan wisata orang ke Benar. Bengkulu itu selain ke Pantai Panjang, ke Benteng Malboro, Ke Benteng Malboro, Rumah ya. Bung Karno, ada yang mereka kejar lagi gitu, yang nggak ada Benar, di ya. daerah mereka gitu. Ya. Oh, oke. Nah oke, jadi oke. itu Bang, kami sih jujur kalau kita berbicara untuk ya anggaran gitu ya, modal, memang kami ini kan punya kemampuan dalam ilmu lah gitu ya, skill desain atau visual atau untuk tim lah gitu. Cuma memang kita tidak pungkiri Bang, setiap apapun yang kita lakukan itu butuh biaya besar gitu ya. Nah kami saja kemarin Bang, jujur karena kita kerjasama salah satu mall Bengkulu ini yang support tempat dan untuk kerjasama untuk material itu kalau kita hitung modal kami awal aja itu Bang hampir habis itu sekitar 76 juta Benar. lebih. Karena kalau saya lihat infokusnya banyak banget ini kemarin. Betul. Itu Setiap sudut infokus. Iya, kemarin aja kita pesan di fokus di Jakarta itu 10.000 lumen gitu ya. Wah, Karena iya. biasa kita pakai di Bengkulu kan 3.000 Benar, setengah lumen, 5.000 lumen. Ini kemarin kita coba pakai 10.000 lumen, itu 24 juta Bang harganya Satunya. satu. Nah itu luar biasa Betul, kan. betul. Makanya saya sampaikan dengan CEO salah satu mall Bengkulu ini, nah mereka sangat antusias gitu ya, karena ini salah satu agenda membuat ada warna baru di Bengkulu gitu Bang. Nah ini kayak kegiatan-kegiatan ini ya kita sangat bersyukur gitu diundang salah satu publikasi kita ya, sampaikan dengan masyarakat. Kalau bisa ini kegiatan kayak wahana pameran lah, kalau kami bahasa kami pameran, tapi kalau di luar itu sudah termasuk wahana tempat benar. bermain, ada selfie berbagai macam itu. Nah ini bisa dilakukan, bisa dikerjakan oleh rekan-rekan seniman yang lain ke depannya. Mungkin itu sih harapan kami Bang. Oke, berarti tantangan juga di sini bagi Bang Ferry ini gimana caranya untuk mengajak seniman yang lain. Benar. Ayo kita coba ini, bukan berarti kita meninggalkan Benar, identitas seni itu sendiri, tapi kita mengkombinasikan. Benar, ya. Karena yang tadi Bang Ferry juga bilang kan bahwa Gen Z sekarang ini kan Iya. sangat luar biasa. Benar. Mungkin minat mereka kalau lihat lukisan yang biasa di kanvas, mereka lukisan aja gitu. Iya, iya. Tapi dibuat dengan model baru, dengan art multimedia akan lebih Benar. tertarik lagi. Benar ya. Bahkan effortnya ternyata promosinya gila-gilaan dari Iya. Gen Z ini. Sampai ribuan orang yang awalnya Benar, ya. hanya 30 orang, ratusan, bahkan Benar. bisa tembus ribuan gitu. Nah, kalau untuk dari segi art multimedia ini sendiri nih, Bang Ferry, gimana cara untuk mengkombinasikan antara seni, bisa dikatakan ya seni tradisional lah gitu, Iya, iya, iya. misalnya lukisan atau graffiti yang biasa pakai cat pilox gitu, terus diaplikasikan, dipindahkan dalam bentuk multimedia. Ya, karena kan prosesnya seperti ini mana Bang. Rekan-rekan memang dia bergerak di rupa gitu ya, dilukis, mereka membuat desain dulu, gambar kayak gitu. Oke. Nanti kita bantukan dengan pencahayaan, karena seni multimedia ini kan lebih banyak main di pencahayaan Bang. Sudah itu multimedia kayak bermain di proyektor tadi, Iya. infokus berbagai macam. Ketika mereka sudah membuat gambar berbagai macam gitu kayak kerangka lah gitu, nanti kita mainkan infokus, disitulah kita masukkan desain visual itu dalam komputer gitu Bang. Oh, Jadi kita oke. bisa main misalnya kalau kayak grafik itu misalnya kayak gambar bola bumi gitu ya. Nah mereka buat aja kerangkanya, isinya itu kita main di multimedia komputer desain tadi Bang. Oke. Nah jadi itu banyak kayak graffiti tadi misalnya kan mereka membuat pakai cat pilok gitu ya, kayak gambar tengkorak berbagai macam benar. bunga gitu. Nah kita main visualnya pakai pencahayaan tadi gitu Bang. Oke. Berarti di sini tidak sama sekali meninggalkan identitas seni itu sendiri. Enggak. Itu Kalau tetap- lukisan tetap dilukis Tetap gitu. dilukis. Oh, Makanya kita sampaikan dengan rekan-rekan rupa gitu ya.
mereka silakan berkarya pakai kuas gitu, kasar gitu, pakai kuas. Mungkin dindingnya tidak pakai kapas lagi gitu, tidak pakai kanvas lagi, karena kita sudah pakai dinding kayak gini gitu ya, pakai dinding portabel misalnya kayak triplek gitu ya. Nah, di belakangnya itu, jadi kita putihkan dulu gitu, nah kan, putihkan nanti mereka buat kerangka. Nah, di luar kita lihat contoh kemarin di rekan-rekan Bali lagi ya, contoh kita itu mereka seni rupa, mereka melukis gedung tinggal kayak sekitar 15 lantai lah gitu ya, kayak hotel tertinggal itu mereka gambar. Sudah seniman rupa ini melukis gitu, membuat kerangka. Seniman yang video mapping ini, multimedia ini itu langsung mengisikan gambar yang dibuat kerangka ini tadi. Itu hebat betul Bang. Wah, keren betul gedung itu. 15 lantai mereka jadikan video mapping. Video mapping itu kalau kita sering searching di YouTube gitu ya, itu bisa membuat gedung itu jadi roboh, udah tuh bangun lagi, bentuk lagi, berbagai macam itu. Ini pernah juga di Monas juga pernah di Monas dibuat. Kemarin di Menteng Marlboro kan pernah kita buat. Oh iya di benar, Bengkulu. betul. Nah, mereka lah yang kemarin salah satu juga di Taman Budaya kan mapping itu. Nah, rekan-rekan inilah Bang, mereka ini yang membuat video mapping waktu G20 pertemuan di Bali. Dengan KTT gitu ya. Nah, inilah yang rekan-rekan berjejaring kemarin membuat kegiatan video mapping luar biasa di Bali itu ya, tamu kepala negara dan berbagai macam negara. Nah, inilah yang kita ngambil contoh gitu ya. Itu di luar Eropa khususnya itulah yang dipakai pameran gini gitu Bang. Nah Bang Ferry, obrolan kita semakin seru lagi. Ternyata banyak sekali ilmu-ilmunya di sini. Tapi kita jeda dulu, pemirsa Opini jangan kemana-mana. Setelah yang lewat berikut ini, kami tentunya masih akan kembali untuk Anda.